Kasus ijazah Jokowi hingga kini masih menjadi isu publik yang ramai dibicarakan. Dan terbaru, Roy Suryo dan kawan-kawan meminta agar dilakukan uji forensik pembanding terhadap ijazah Jokowi ini. Namun penasihat ahli Kapolri menyatakan hal itu tidak dimungkinkan. Apa selanjutnya? Berikut ulasannya untuk Anda dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pada gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi pada 15 Desember lalu, Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah Joko Widodo. Para tersangka membenarkan bahwa penyidik memperlihatkan ijazah tersebut. Kendati begitu, Roy Suryo CS menyatakan bahwa forum gelar perkara khusus itu bukan untuk membuktikan keaslian ijazah. Lebih jauh, kubu Roy Suryo CS meminta untuk dilakukan uji forensik tandingan. Hal itu pernah dilakukan pada kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi dalam proses gelar perkara khusus itu tidak konteksnya untuk membuktikan apakah dokumen itu asli atau tidak. Hanya untuk membuktikan bahwa benar ada ijazah yang disita yang sebelumnya simpang siur. Yang kedua, terkait uji forensik itu adalah berkaitan dengan objektivitas dari hasil forensik. Kita tahu bahwa hari ini institusi kepolisian mendapat sorotan publik, bukan hanya untuk urusan ijazah ya, bahkan untuk urusan penghilangan nyawa saja ya. Forensik dari kepolisian itu berani berbohong kepada publik pada saat kasus Joshua Huta Barat dengan Barada Eliezer Pudiantumeu yang saat itu awalnya dinyatakan menurut forensik autopsi dari Polri itu adalah kegiatan tembak-menembak, peristiwa penembak-menembak antara Barada E dengan Brigadir Joshua Huta Barat. Tetapi setelah dilakukan uji forensik ulang melalui forensik independen saat itu dari Universitas Indonesia, baru diketahui bahwa itu luka akibat tembakan dari jarak dekat dan akhirnya Mabes Polri sendiri mengevaluasi rilis dari Kabak Penum yang saat itu Brigjen Muhammad Ramadan yang menyatakan itu tembak menembak berubah menjadi pembunuhan berencana dan berujung dengan vonis kepada Ferdi Sambo dengan vonis mati yang kemudian menjadi seumur hidup. Berangkat dari itu maka kami juga melihat ada hal yang sama yang bisa diterapkan karena soalannya adalah ini mendapat perhatian publik dan kita tidak ingin hasil yang diberikan kepada publik itu akan dievaluasi di forum yang lain. Namun, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menyatakan bahwa uji forensik tandingan tidak diperbolehkan secara prosedur. Mengatakan bahwa persidangan itu banyak kecurangan dan sebagainya, kemudian apa-apa yang sudah ada baku itu harus ada tandingannya. Ya itu boleh saja, berargumentasi kayak gitu boleh saja. Tetapi kalau menurut saya itu pemenuhannya akan susah itu. Kalau misalkan ada lapor tandingan, itu harus merubah KUHP itu nanti, harus merubah peraturan yang berlaku kan butuh lama. Sebenarnya sedangkan ini kasusnya tidak spektakuler. Kasusnya tuh ringan-ringan saja kok. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Firmanto Pangaribuan, menyebut bahwa Roy Suryo CS tidak melakukan penelitian ijazah dari sumber primer. Bahwa dari awal, karena persoalan ini adalah mereka tidak memiliki data primer yang mereka analisa, mereka menggunakan data yang kita nggak tahu keabsahan dan dari mana, dan ternyata tidak benar, dan mereka tidak pernah memegang dan melihat data primer dari ijazah asli Bapak Jokowi, maka sudah bisa dipastikan, karena mereka sudah mempublis ijazah itu palsu, maka akhirnya Polda Metro Jaya sudah menetapkan mereka sebagai tersangka, dan itu sudah melalui suatu prosedur yang sangat ketat, dan juga ekspos yang diikuti oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Namun itu dibantah oleh Rismon Sianipar. Tersangka kasus Jokowi ini menyebut pihaknya sudah melakukan penelitian, bukan hanya ijazah, tapi juga skripsi dan data KKN Jokowi. Saya bantah dulu ya pernyataan dari pengacara Pak Jokowi itu bahwa kami tidak mendapatkan data entah dari mana, padahal kader PSI bernama Dian Sandi Utama sudah mendatangi Pak Joko Widodo dan menyatakan
data itu, gambar itu adalah ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Yang kedua, data kami itu data primer. Saya datang dan foto sendiri skripsi dari Pak Joko Widodo di 2 kali kesempatan. Yang pertama, 14 Maret 2025. Yang kedua, 15 April 2025. Jadi jangan dikatakan kami tidak menggunakan data primer. Kami foto sendiri dan itulah yang kami analisa. Ya. Kini, publik menunggu babak akhir dari kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, dan proses pengadilan diharapkan akan memberikan kepastian tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.